Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Shalom. Kita bergabung kembali di dalam doa Rabu, Wednesday Breakthrough. Saya harapkan keadaan kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita mau sama-sama datang hari ini sama Tuhan, amin. Membawa pujian kita, penyembahan kita, dan doa kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai, saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu, kesetiaan kasih-Mu, kebesaran kuasa-Mu Tuhan, yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami lepas pribadi Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, mau datang kepadamu, membawa setiap pujian kami, membawa setiap penyembahan kami dan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, percaya bahwa Allah kita adalah satu-satunya sumber kuat kita, amin. Hanya Tuhan milik kita di bumi ini dan di surga. Mari kita mau datang sama Tuhan membawa pujian kita. Haleluya.
Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang menjadi sumber kuat kami, menjadi sumber damai kami, menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan kasih-Mu buat kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan buat kami Tuhan. Saat ini kami mau datang menyembah Engkau, membawa sembah kami yang murni dari hati kami Tuhan. Jesus, Jesus. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu dan ku hanya kan berharap padamu. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Yesus, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, kedamaian bagi kami, Tuhan. Kaulah gunung batuku, sumber keselamatanku, karena sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Tentunya berharap kita semua dalam keadaan baik pada sore hari ini. Kasih Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai nanti selama-lamanya Tuhan tetap mengasihi kita. Seperti yang suka saya katakan, kita bersyukur pada sore hari ini. Apa adanya kita, bukan karena sudah seharusnya terjadi, tapi semua semata-mata karena kasih, anugerah,
kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk belajar dan mendengar isi hati Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Tuhan tetap memberi kami kesempatan untuk kami lebih baik. Tuhan terus perbaharui kami Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, Tuhan nyatakan lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami melakukannya Bapa. Kami serahkan waktu ke depan. Biarlah Tuhan yang berbicara dan Tuhan nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk kita lalui. Banyak sekali terjadi perubahan yang menuntut kita pun harus berubah ataupun kita menyesuaikan diri. Perubahan-perubahan membuat kita terpaksa harus menyesuaikan diri. Perubahan-perubahan yang di luar kontrol ataupun kendali kita. Yang tadi saya katakan memaksa kita untuk berubah. Contoh misalnya, dulu sering kita lihat atau kita jumpai orang menggunakan masker umumnya hanya di rumah sakit. Namun sekarang ketika saudara sendiri nggak pakai masker, saudara akan aneh sendiri. Bahkan saudara akan kena denda karena melanggar ketentuan dari pemerintah. Dulu kita masih sering suka bertemu, bersilaturahmi dengan rekan, dengan kolega, dengan teman-teman kita. Tapi sekarang kita harus membatasi itu karena kita harus social distancing. Dan ini menjadi terbiasa, berubah. Dulu kita nggak terlalu cukup sering cuci tangan, tapi sekarang kita harus sering cuci tangan. Inilah perubahan. Dan perubahan-perubahan ini terjadi dan kita harus menyesuaikan diri. Kita tidak bisa tidak. Kalau kita tidak menyesuaikan diri, kita akan tergilas oleh perubahan-perubahan tersebut. Dan banyak sekali lagi perubahan-perubahan, belum lagi kita berbicara mengenai perubahan-perubahan atau kemajuan teknologi, di mana kalau kita tidak mengikutinya, kita akan kalah bersaing. Nah, apapun perubahan yang terjadi, saudara, satu dalam hidup kita yang kita tidak boleh berubah, yaitu ketetapan iman percaya kita. Dia tidak pernah bisa berubah. Dan dunia sedang melakukan perubahan-perubahan itu. Dunia mau untuk kita berubah dari iman percaya kita, kebenaran firman Tuhan berubah menjadi nilai-nilai dunia. Ketika dunia mengatakan engkau tidak berharga, maka seharusnya kita mengatakan, imanku mengatakan aku berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Ketika dunia mengatakan engkau tidak dikasihi, iman percayaku akan mengatakan Tuhan mengasihi aku. Ketika dunia mengatakan engkau tidak punya masa depan, iman percayaku mengatakan bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan dalam hidupku. Segala sesuatu boleh berubah, tapi iman kita, percaya kita, nilai-nilai kebenaran kita tidak boleh berubah. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama untuk kita tetap teguh, mempunyai satu ketetapan iman percaya yang tidak pernah berubah. Mari kita akan sama-sama baca di dalam Daniel 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belzazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Kita tahu kisah Daniel. Dikisahkan Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel mengepung dan menguasai Yerusalem, termasuk menguasai Raja Yoakim sebagai Raja Yehuda. Lalu dikatakan Raja Nebukadnezar mengambil peralatan-peralatan dari rumah Allah dan dipersembahkan kepada dewa-dewanya. Lalu Raja bertitah kepada pemimpin istana untuk mengambil beberapa orang yang akan bekerja di istana.
Orang-orang tersebut adalah orang-orang pilihan. Karena dikatakan mereka harus dari kaum bangsawan, mereka harus dari keturunan raja, mereka adalah orang-orang muda yang berperawakan baik, yang tidak didapati celah, dan mereka mengerti tentang ilmu, dan mereka akan diajarkan bahasa dan tulisan orang Kasdim. Lalu dikatakan bahwa raja menetapkan pelabur untuk makanan dan minuman raja yang akan mereka santap setiap hari selama 3 tahun. Mereka akan dididik untuk mereka bekerja di istana. Lalu ayat yang kita baca tadi, di sana didapatkan 4 orang Yehuda sebagai orang pilihan, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Dan ayat berikut dikatakan bahwa mereka diganti namanya. Daniel diganti Belsasar, Hanaya diganti Sadrak, lalu Misael diganti Mesak, lalu Asaria diganti Abednego. Awalnya saya tidak terlalu merasa ini ada hal yang aneh. Mereka diganti namanya. Tapi ketika sedang saya mempersiapkan renungan ini, ada satu rasa ingin tahu saya, kenapa sih mereka harus diganti namanya? Rupanya nama atau identitas yang didapati dari nama itu mengandung karakter dari si pemilik nama. Jadi identitas dari nama itu mencerminkan karakter dari si pemilik nama, dan mereka dirubah namanya. Daniel yang berarti pemimpin atau hakim dari Tuhan diganti menjadi pemimpin dari dewa Baal, yaitu dewa raja atau kerajaan Babel. Hanaya yang berarti belas kasihan Tuhan diganti menjadi perintah aku. Aku bukannya saya, tapi nama dari dewa Baal. Lalu Misael yang berarti siapakah yang seperti Allah, diganti namanya menjadi siapa aku? Aku si dewa kerajaan Babel atau bayangan pangeran. Lalu dikatakan Asaria yang berarti Tuhan menolong atau pertolongan dari Tuhan, diganti namanya menjadi Abednego yang berarti hamba dari Nebo, yaitu dewa dari Raja Babel, dari kerajaan Babel. Saudara, diganti namanya. Dengan mengganti namanya, maka mereka berusaha untuk diganti identitasnya. Daniel dan ketiga teman-temannya dengan diganti namanya supaya mereka berubah agama kebudayaannya dari percaya kepada Tuhan dengan nama yang memiliki karakter dan menghormati Allah, dirubah menjadi nama-nama yang menghormati dan memiliki karakter dari para dewa Baal. Bukankah itu yang sedang dunia lakukan, Bapak Ibu? Dunia sedang melakukan perubahan-perubahan yang terjadi buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Dunia sedang merubah identitas orang-orang percaya menjadi identitas dunia. Dunia sedang merubah karakter-karakter Kristus menjadi karakter-karakter dunia. Dan dunia sedang terus berusaha, dan dunia sedang berusaha membuat segala sesuatu berubah menjadi abu-abu. Dan luar biasa apa yang dikatakan Daniel. Kita akan baca dalam Daniel 1 ayat 8 sampai dengan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan dari raja. Satu pilihan yang harus kita buat untuk kita tentukan dalam ketetapan iman percaya kita. Ketika dunia sedang merubah nilai-nilai dan karakter Kristus dalam hidup kita untuk menjadi mirip dengan dunia, untuk menjadi serupa dengan dunia,
kita mau berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan setiap perubahan yang terjadi dan yang akan terjadi. Saudara, ke depan saudara akan lihat banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang dahulu kita menganggap tabu, nanti akan menjadi biasa. Saudara akan terbiasa mendengar orang menikah sesama jenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Bahkan di beberapa negara maju ini sudah dilegalkan. Saudara akan melihat hal yang terbiasa, bahwa berhubungan seks sebelum nikah. Bahkan di beberapa negara maju dilakukan survei, 70% remaja sudah melakukannya sebelum mereka menikah. Perubahan, saudara akan terbiasa melihat bahwa ketika engkau ditampar pipi kiri, dunia akan mengatakan, balas kiri kanan kiri kanan, jangan sampai rugi. Ketika engkau menikah dan gak cocok, engkau cerai aja. Buat apa dipertahankan kalau sudah gak cocok? Itu yang sedang dunia ajarkan. Dan masih banyak lagi perubahan yang akan terjadi ke depan yang akan kita lihat, di mana nilai-nilai kebenaran akan digeser menjadi nilai-nilai dunia, yang pada akhirnya dunia mengharapkan terjadi krisis karakter Kristus. Dan saya mau katakan satu hal, dunia sedang berusaha itu cepat atau lambat, tapi pasti dunia sedang melakukan. Dan dunia melakukan itu dengan keras, dengan kuat. Dunia sedang melakukan perubahan itu. Mari kita mau lebih kuat menetapkan, seperti Daniel katakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Kita mau lebih kuat menetapkan iman percaya kita untuk kita tidak terseret dalam perubahan-perubahan dunia, untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Seperti yang Daniel katakan, biarlah pada malam hari ini, poin yang pertama, kita mau katakan bahwa aku berketetapan iman percayaku kepada Tuhan. Atas setiap perubahan yang terjadi, aku tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Itu poin pertama yang kita akan belajar pada sore hari ini. Lalu dikatakan bahwa dunia sedang berusaha terus dengan berbagai cara, melalui media, melalui sosial, budaya, bahkan agama sekalipun, upaya-upaya yang sedang dunia lakukan untuk membuat kita serupa dengan dunia. Ada satu ayat di dalam Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau mengerti mana kehendak Allah dan yang mana bukan kehendak Allah. Saudara, poin pertama, biarlah kita tetap mempertahankan iman percaya kita dalam setiap perubahan. Apapun perubahannya, kalaupun kita harus dikatakan tidak mengikuti perubahan, kita ketinggalan zaman, tapi tetap iman percaya kita harus tetap pegang bahwa kita harus hidup dalam ketetapan bahwa tidak menajiskan diri, seperti yang Daniel katakan, karena Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Daniel tidak menajiskan diri dengan santapan dan makanan raja. Yang pasti saya percaya santapan dan makanan raja adalah enak, tapi Daniel tidak melakukan itu. Jadi ini adalah poin pertama. Kita mau menetapkan iman percaya kita dalam setiap perubahan. Lalu poin yang kedua, kita akan baca di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku
dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami ujian dalam hidup mereka. Dikisahkan raja membangun patung dari emas, dan pada saat pentabisan raja mengundang seluruh pemuka dari kerajaan Babel, yaitu wakil raja, para bupati, para bendahara, para penasehat, dan segala pemimpin bangsa itu. Dan ketika sangkakala berbunyi, seluruhnya, semua harus menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tapi ketika orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja, dan mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi luar biasa apa yang dikatakan mereka. Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku Raja. Kalau Tuhan dapat menolong, maka Tuhan akan lakukan. Tapi yang luar biasa, jika tidak, seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung yang raja buat. Saudara, ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan tidak ada ujian. Tuhan tidak menjanjikan pelangi senantiasa dalam kehidupan kita. Tapi ada ujian, ada badai, ada gelombang. Dan janji Tuhan, aku ada di sana bersama dengan engkau. Saya nggak tahu hari ini saudara sedang mengalami ujian apa. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Beranikah saudara mengatakan, kalaupun Tuhan belum atau tidak menolong saya tetap percaya kepada Tuhan sampai saya melihat pertolongannya. Bapak Ibu, beranikah kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kehidupan kita pada hari-hari ini yang begitu berat ujian yang kita hadapi, tapi kita mau katakan, aku tetap percaya, aku berketetapan dalam imanku dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara sedang mengalami ujian, bukan Tuhan meninggalkan saudara, bukan Tuhan tidak mengasihi saudara. Justru Tuhan ingin menyatakan pertolongannya untuk saudara lihat menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Tugas kita, bagian kita adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, kalaupun tidak, aku tidak akan menyembah patung yang raja buat. Aku tetap menyembah Allahku, Allah yang menjadi penolongku satu-satunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara sampai hari ini. Bahkan atas apapun yang saudara alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Kita baca satu ayat, Mazmur 23 ayat 4, berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dikatakan, sekalipun dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gada dan tongkatmu yang menjadi penghiburan, yang menghibur aku. Saudara, janji Tuhan, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada di sana. Karena aku tidak pernah takut, sebab engkau lah yang menjadi penolongku. Lalu dikatakan, gada dan tongkatmu lah yang menjadi penghibur buat aku. Kita pengennya, gada dan tongkatmu lah yang menghalau ujian dari hidupku. Tapi Tuhan bilang, gada dan tongkatku yang menghibur engkau. Artinya apa? Tuhan izinkan ujian, tapi Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan dalam hidup kita. Saudara, beranikah kita mengatakan bahwa sekalipun Tuhan belum atau tidak menolong aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Aku tidak pernah ragu akan kasih-Nya dalam hidupku. Biarlah hari ini poin kedua bahwa
kita punya ketetapan iman percaya dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara mau timbul seperti emas? Pertahankan imanmu dalam setiap ujian yang sedang saudara hadapi. Karena Tuhan tahu jalanmu, dan seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, kita akan belajar untuk memiliki ketetapan iman di dalam ketidakmustahilan. Mari kita sama-sama baca di dalam Daniel 6 ayat 23 sampai 24. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Satu ketegasan iman yang dikatakan Daniel bahwa Allah telah mengutus malaikat untuk mengatuk mulut-mulut singa sehingga dia tidak diapa-apakan. Bapak Ibu, satu kemustahilan yang kita tahu sama-sama kisah ini, di mana Daniel difitnah karena tidak didapati kesalahan kepada Daniel, karena para beberapa pemimpin di istana merasa cemburu dan iri kepada Daniel karena didapati Daniel lebih bijaksana dan lebih pintar dari mereka, dan mereka berusaha menjebak Daniel namun tidak didapati kesalahan. Lalu mereka mencari-cari kesalahan Daniel dan didapati bahwa Daniel menyembah dan memuji Tuhan, karena pada saat itu ditetapkan bahwa dalam 30 hari tidak ada orang yang boleh menaikkan permohonan atau doa kepada manusia atau kepada Allah lain selain kepada Raja Darius pada waktu itu. Dan didapatkan Daniel menyembah kepada Allahnya seperti yang biasa dilakukan, dikatakan demikian kalau saudara baca. Dan Daniel ditangkap karena dianggap melanggar titah raja, lalu dimasukkan ke dalam gua singa. Namun luar biasa tadi seperti yang Daniel katakan, bahwa dia tahu malaikat Tuhan datang. Tuhan mengirim malaikat untuk mengatup setiap mulut-mulut singa. Satu hal yang mustahil untuk seorang Daniel bisa hidup di dalam gua singa, karena pasti dia akan mati di sana. Karena singa-singa itu adalah singa-singa yang buas. Tapi didapatkan Daniel tetap hidup. Daniel tidak didapati luka-luka karena Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Dikatakan demikian. Saudara, milikilah ketetapan iman dalam setiap kemustahilan yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin hari ini ada yang bilang sama saudara, saudara nggak akan punya anak. Satu hal yang mustahil untuk saudara punya anak. Saudara, keluargamu tidak akan pulih. Anak-anakmu tidak akan punya masa depan. Mustahil untuk bisa terjadi. Tapi hari ini saya mau katakan, miliki iman percaya yang tidak pernah berubah kepada Tuhan, yang sanggup merubah kemustahilan menjadi mujizat. Saudara, biarlah pada hari ini dengan satu iman yang kita tegaskan dalam hidup kita, bahwa kita melihat hal-hal yang mustahil terjadi dalam hidup kita, karena kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita tidak pernah meragukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan dikatakan, bukankah bagiku tidak ada segala sesuatu yang mustahil? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan yang ngomong. Kalau buat saudara mustahil, iya. Tapi buat Allah yang saudara dan saya sembah, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tetap percaya sama Tuhan. Jangan pernah ragu. Hari-hari yang sulit untuk kita lalui hari-hari ini, tapi tetap percaya dan andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu. Jadi itu poin ketiga.
ketetapan iman di dalam kemustahilan. Kita akan belajar lagi poin yang keempat, ketetapan iman di dalam kegagalan. Mari kita akan baca sama-sama di dalam Lukas 5 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita juga sama-sama tahu kisah ini. Dikisahkan satu hari di mana banyak orang mengikuti Yesus karena ingin mendengar pengajarannya. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus menghampiri beberapa murid yang pada saat itu sedang membersihkan jala karena semalam mereka habis dari usaha menangkap ikan. Dan Yesus naik ke perahu dari salah satu murid tersebut. Lalu Yesus katakan, "Bertolaklah ke tengah," dan Yesus mulai melakukan mengajar. Setelah selesai mengajar, Yesus katakan, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu." Lalu Simon katakan bahwa, "Semalam-malaman kami sudah lakukan itu, Tuhan. Kami sudah gagal semalam-malaman. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga." Dan kita lihat hasilnya. Mereka menangkap banyak sekali ikan dan sampai jalannya hampir koyak. Saudara, milikilah iman, ketetapan iman dalam setiap kegagalanmu. Apapun yang telah terjadi dalam hidupmu, masa lalumu, kegagalanmu, Tuhan sanggup merubahnya. Tapi bagian kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Jangan lagi saudara hidup di dalam kegagalanmu. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara untuk tetap tinggal dalam kegagalan. Saudara, Tuhan janjikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan mau tidak membuat kegagalan-kegagalanmu menjadi hambatan untuk saudara menjadi lebih baik. Saudara, milikilah iman di dalam setiap kegagalan. Iman yang percaya, kalau dulu pernah aku gagal, tapi hari ini Tuhan sanggup memulihkan saya. Kalau dulu aku pernah gagal dalam rumah tangga, kalau dulu aku pernah gagal dalam keluargaku, kalau dulu aku pernah gagal dalam keuanganku, aku percaya hari ini Tuhan, dengan ketetapan iman percayaku, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Amin, Bapak Ibu. Iman di dalam kegagalan, ketetapan iman di dalam kegagalan. Poin yang keempat. Jadi poin yang pertama tadi kita sudah belajar, ketetapan iman di dalam perubahan. Poin yang kedua, ketetapan iman di dalam ujian. Poin ketiga, ketetapan iman di dalam kemustahilan. Poin yang keempat, ketetapan iman di dalam kegagalan. Dan poin yang terakhir, ketetapan iman di dalam masa depan. Saudara, luar biasa. Kita akan baca satu ayat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Wow, luar biasa. Janji Tuhan buat saudara dan saya. Dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancanganmu yang ada padaku. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan." Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin banyak kita yang takut akan masa depan anak-anak kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Kita begitu takut akan masa depan. Dengan kita melihat sekeliling kita, banyak perubahan yang terjadi. Banyak orang yang mulai di PHK, banyak orang yang mulai dipotong gajinya, dan kita menjadi takut. Bagaimana dengan masa depan kita nantinya? Tapi Tuhan bilang, "Aku memberikan masa depan yang penuh harapan." Bagian kita miliki iman, ketetapan iman dalam masa depan seperti yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Hari ini kita sudah belajar 5 poin dalam ketetapan iman percaya kita kepada Tuhan.
apapun yang berubah di luar sana, baik kecil ataupun besar, yang sedang merubah diri kita, bahkan kita harus menyesuaikan diri. Tapi dapatkan bahwa iman kita tidak akan pernah berubah. Percaya kita tidak akan pernah berubah. Dan apapun yang menjadi ujian dalam hidup saudara hari ini, ketika Tuhan mengizinkan ujian, iman percaya kita tidak pernah berubah. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kemustahilan saudara pada hari ini yang saudara lihat, sepertinya nggak mungkin. Miliki iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup merubah kemustahilanmu menjadi mujizat. Miliki iman, walaupun dalam setiap kegagalan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan yang terjadi dalam kehidupan saudara, karena Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Saya berharap kita boleh belajar sama-sama mengenai hal ini, dan milikilah keteguhan iman seperti Daniel, yang mampu mengatakan, yang berani mengatakan bahwa walaupun seandainya Tuhan tidak menolong, aku tetap tidak akan menyembah patung Tuhan Rajaku. Ketetapan hatimu akan sangat menentukan ketetapan Tuhan terjadi atas hidupmu. Tetap percaya sama Tuhan, jangan pernah ragu. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Mari kita akan satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini yang mengajar kami Tuhan, untuk kami tetap memiliki ketetapan iman percaya kami kepadamu Tuhan, Allah satu-satunya yang dapat kami percaya, yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan yang telah membuktikan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan yang tetap memelihara hidup kami dalam pada hari-hari di mana kami boleh menjalani hari-hari yang tidak mudah pada hari-hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi seperti apa yang Tuhan mau, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan, pada sore hari ini juga Tuhan kami berdoa buat persembahan yang akan kami berikan. Biarlah dengan satu sukacita kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang berikut. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita mau bersatu hati. Sekali lagi kita mau bersatu untuk dalam doa-doa kita. Mari kita semua tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan-Mu bagi setiap kami ya Bapak. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami Indonesia ya Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi Presiden kami Pak Jokowi beserta seluruh menteri Tuhan, seluruh para kepala daerah, setiap orang yang bagian dari pemerintahan kami ya Bapak. Kami berdoa bagi mereka, mari Tuhan Engkau beri mereka hikmat, Engkau beri mereka kekuatan, Engkau beri mereka kebijaksanaan. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat Tuhan untuk kebaikan negeri kami ini ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapak bagi gereja kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus juga Engkau memberkati Tuhan para pemimpin gereja kami. Engkau berkati Tuhan, Engkau cahaya Tuhan beserta keluarganya, para pembina rohani, para pemimpin di gereja kami ya Bapak. Engkau berkati Tuhan setiap orang Bapak yang melayani Tuhan. Ya Roh Kudus Bapak, beri kami hikmat Tuhan, bagaimana kami harus melakukan apa pada masa-masa ini Bapak, supaya apa yang kami lakukan ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Mari Roh Kudus Tuhan, biar setiap kami boleh semakin mendekat kepada Engkau, biar setiap kami boleh semakin mencari Engkau, biar setiap kami ya Roh Kudus Tuhan boleh mendekatkan diri kami Bapak kepada Engkau lebih daripada yang lain ya Bapak. Ya Tuhan, biar kami boleh rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh rindu Tuhan untuk berdoa ya Bapak, untuk bersaat teduh ya Bapak. Biar saat kami galau, saat kami merasakan ketakutan, kesedihan, yang kami cari adalah Engkau saja ya Tuhan.
Ya Roh Kudus ya Tuhan, kami menyerahkan ya Bapa seluruh diri kami, seluruh keluarga kami, gereja kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, kita telah berdoa bersama-sama dan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita akan terus semakin dekat dengan Tuhan dan kita boleh mengerti, melakukan akan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Amin. Saudara, mari kita mau akhiri ibadah doa Rabu pada malam hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat malam ini, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh berdoa bersama-sama. Kami percaya Engkau telah mendengar semua doa kami dan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah melayani kebenaran firman-Mu. Pakai terus Tuhan hamba-Mu Bapak Heritio dalam urapan dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu sekali lagi. Jemaat kekasih yang disayangi oleh Tuhan, teruslah berdoa dengan tekun. Tetaplah setia bersekutu di dalam Dia. Mata Tuhan melihat kedalaman hati kita, kerinduan gerejanya di tempat ini. Dia mendengar segala seruan hati kita. Dia akan menggenapi sesuai dengan kehendaknya. Sebab Dia berkuasa dan berdaulat. Peganglah terus akan firman-Nya, jangan lepaskan. Sebab tangannya kokoh dan perkasa. Dialah yang menyediakan kemenangan buat setiap kita yang percaya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.